Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan saya Bidan Elwitri Sylvia SSTM Cap. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas soal SKB CPNS P3K 2024 berdasarkan FR dan kisi-kisi terbaru. Nah, jadi pada video kali ini kita akan lihat bagaimana sih soal-soal yang muncul berdasarkan FR-FR dari peserta SKB CPNS dan P3K 2024 dan juga berdasarkan kisi-kisi terbaru. Dan juga kita pada video ini akan fokus juga membahas salah satu materi yang muncul di soal P3K dan SKB CPNS yang menurut kita bersama itu mungkin jarang kita bahas, yaitu terkait dengan Z-score ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tonton video ini sampai habis, kita akan bahas bagaimana sih variasi-variasi soal yang muncul terkait dengan Z-score, dan juga kita akan bahas apa saja sih tema-tema dari soal-soal yang muncul pada SKB CPNS dan juga P3K tahun 2024 tahap 1 ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa, dan jangan lupa like and share video ini ya teman-teman ya, agar banyak pejuang-pejuang SKB CPNS P3K ataupun Ukom Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Nah, di sini saya akan bahas terkait dengan materi pokok seleksi kompetensi teknis CAT pada penerimaan P3K bagi bidan ahli pertama dan juga bidan terampil, dan juga materi pokok terkait dengan SKB CPNS untuk formasi bidan ahli pertama dan juga bidan terampil. Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa antara kisi-kisi P3K baik pada bidan ahli pertama maupun pada bidan terampil itu sama persis ya teman-teman ya. Untuk kisi-kisinya, materi pokoknya itu sama. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah kisi-kisi P3K teman-teman. Dan ini adalah kisi-kisi SKB CPNS teman-teman. Nah, antara banyak pertanyaan yang muncul ke saya, Kak, ini sesuai dengan kisi-kisi P3K atau SKB CPNS, Kak? Ini materinya masuk SKB atau P3K? P3K Kak, itu sama ya teman-teman ya. Jadi antara kisi-kisi P3K dan SKB CPNS itu persis sama ya teman-teman ya, bukan hampir sama tapi persis sama, baik pada bidan ahli pertama maupun pada bidan terampil. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau kisi-kisi bidan ahli pertama dan bidan terampil sama nggak, Kak? Nah, antara kisi-kisi bidan ahli pertama dan bidan terampil itu sama pada poin pertama sampai keempat. Untuk kemampuan umum itu ada 2 poin, itu sama persis ya teman-teman ya, sama persis. Ini juga kemampuan umumnya itu sama persis ya teman-teman ya. Nah, untuk kemampuan khususnya itu sama pada poin pertama sampai pada poin keempat, itu sama teman-teman. Yang menjadi pembedanya apa? Yang menjadi pembedanya itu adalah pada poin kelima teman-teman. Pada poin kelima, untuk formasi bidan ahli pertama, itu kisi-kisinya adalah terkait dengan penggerakan peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan dalam pelayanan kebidanan. Kalau pada formasi bidan terampil, itu adalah terkait dengan pengelolaan pelayanan kebidanan. Nah, di sanalah terdapat perbedaan antara kisi-kisi bidan ahli pertama dan juga bidan terampil, ya teman-teman ya. Dan kita sudah mengadakan tryout teman-teman. Tryout kita sudah ada TO1, TO2, kemudian ini adalah TO3 dan TO khusus soal etik legal dan keselamatan pasien. Nah, untuk teman-teman yang masih belum ujian P3K ataupun SKB CPNS, apakah TO-nya masih bisa? Kakak masih bisa ya teman-teman ya. Dan juga untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan P3K tahap 2, teman-teman bisa mengikuti TO kita, TO1, TO2, TO3, dan TO khusus etik legal dan keselamatan pasien. Nah, kita juga insya Allah akan rilis TO keempat dan juga TO khusus soal PPI teman-teman, prinsip pencegahan infeksi, dan juga kita akan rilis juga TO khusus soal terkait dengan penentuan status gizi dan juga penentuan status gizi dan pembahasan terkait dengan Z-score ya teman-teman ya. Karena juga banyak dari peserta kita yang Kak, saya dapat soalnya terkait dengan Z-score gitu. Jadi mereka cukup kaget terkait dengan Z-score karena
sangat sedikit, bukan sangat sedikit ya, belum ada lembaga yang membahas terkait dengan Z-score ini. Nah, kemudian untuk SKB, untuk TO-TO kita itu alhamdulillah sangat banyak sekali ya teman-teman ya, testimoninya terkait dengan TO-TO kita, dan juga teman-teman bisa lihat juga di TO-TO kita itu semuanya itu sudah sesuai dengan kisi-kisi ataupun materi pokok yang di-share oleh Kemenpan RB, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah rekapan dari FR pada SKB CPNS dan P3K Bidan ya, terkait dengan etik legal dan keselamatan pasien, asuhan dasar praktik klinik kebidanan, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak ya teman-teman ya, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB. Ini adalah FR dari peserta kita teman-teman. Jadi berdasarkan FR tersebut saya coba merekap ya teman-teman ya, bahwa yang keluar itu ada tentang prinsip etik dalam keselamatan pasien. Itu sudah kita bahas, sudah ada soalnya baik pada TO1, TO2, TO3 dan juga pada YouTube ya, dan juga tentunya pada TO khusus etik ya teman-teman ya, TO etik. Ya teman-teman ya, ini sudah ada kita bahas di TO etik juga. Nah, kemudian inform consent itu sudah kita bahas juga di TO3 di YouTube dan juga TO etik. Kemudian kewajiban bidan terhadap diri sendiri, profesi dan tugasnya itu kita sudah bahas di TO1, TO2, TO3, YouTube dan juga TO etik. Kasus episiotomi itu sudah ada di TO1 dan TO etik. Kemudian tindakan malpraktik itu sudah ada di TO etik. Nah, terkait dengan asuhan dasar praktik klinik kebidanan dari FR yang beredar, itu soalnya itu terkait dengan pembersihan tumpahan darah dan cairan, itu ada di TO3. Kemudian pemprosesan alat bekas pakai terkait dengan DTT, dekontaminasi, itu ada pada TO3. Pencegahan infeksi ya, ada di TO3. Penanganan limbah benda tajam, itu ada di TO3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sangat banyak sekali FR yang beredar yang itu sudah ada di TO-TO kita semuanya teman-teman. Teman-teman bisa pause video ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya munculkan saja tapi tidak saya bacakan, takutnya nanti teman-teman pada waktunya habis ya kalau kita bacakan. Teman-teman bisa pause video ini nanti ya teman-teman ya, silahkan di pause videonya. Dan FR dan semua TO-TO kita itu sudah sesuai dengan kisi-kisi ataupun materi pokok dari Kemenpan RB, dan juga sudah sesuai dengan FR terbaru. Walaupun TO1 dan TO2 itu kita rilisnya itu sebelum pelaksanaan ujian, tapi alhamdulillah berdasarkan FR yang ada, banyak soal-soal yang ada di TO1 dan TO2 itu juga muncul dan hampir mirip soalnya dengan soal-soal P3K ataupun soal-soal SKB CPNS. Nah, apakah benar Kak seperti itu? Mana Kak buktinya? Alhamdulillah kita sudah banyak ya teman-teman ya, testimoni dari peserta TO kita. Ini ada dari Kak Ina Irnawanti ya mungkin ya, Kak Ina ya. Nah, alhamdulillah Kak saya dapat nilai tertinggi pada formasi yang saya minati. Nah, ini juga dari Kak Nilki, ini ada juga. Nah, teman-teman bisa baca ya teman-teman ya, banyak testimoni kita. Dan saya kayaknya juga kalau membacakan ini pada video ini sangat wasting time ya teman-teman ya, karena takutnya nanti teman-teman pengennya pasti fokus kepada soal-soal ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih mempersiapkan P3K tahap 1 ataupun tahap 2, teman-teman bisa mempersiapkan melalui TO-TO yang sudah rilis di TO-TO yang sudah kita rilis ya teman-teman ya, baik TO1, TO2, TO3, dan TO etik. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis TO4 dan juga TO khusus PPI teman-teman, karena terkait dengan PPI, prinsip pencegahan infeksi, itu sangat banyak sekali. Dan pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait dengan soal-soal terkait dengan penentuan status gizi anak dan juga soal terkait dengan Z-score. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1 teman-teman. Perhatikan tabel standar berat badan menurut umur di bawah ini.
Seorang anak laki-laki usia 9 bulan memiliki berat badan 5,5 kg. Pertanyaannya, berapakah nilai Z-score pada kasus tersebut? A. Min 3,5, B. Min 3,7, C. Min 4,1, D. Min 4,2, dan E. Min 4,3. Nah, akan di pause videonya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Nah, untuk penentuan Z-score, otomatis kita harus menghitung ya teman-teman ya. Dan teman-teman harus paham bagaimana melihat tabel. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui bagaimana rumus menghitung Z-score, teman-teman ya. Nah, berdasarkan soal di sini, sebenarnya kita bisa nih mengira-ngira, teman-teman, kira-kira ini Z-score-nya berapa. Tapi tentu pembuat soal sangat pintar sekali ya, teman-teman ya. Dia akan memunculkan opsi-opsi yang membuat kita sulit untuk mengeliminasi dari opsi-opsi yang ada ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini anak laki-laki usia 9 bulan ya teman-teman ya. Berat badannya 5,5 kg. Nah, berapakah nilai Z-score-nya? Di sini sudah dimunculkan terkait dengan tabel standar berat badan menurut umur. Nah, ini adalah umurnya ya teman-teman ya. Ini adalah umur, ini 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Kemudian ini adalah berat badannya. Nah, kita tahu bahwa di soal dikatakan usianya 9 bulan, berat badannya 5,5 kg, teman-teman. Usianya 9 bulan, berat badannya 5,5 kg. Artinya ini kita lihat ya teman-teman ya. Min 3 SD itu 6,4 kg berat badannya. Min 2 SD 7,1, mediannya itu di 8,9. Artinya kalau seandainya usianya 5,5 kg, itu kira-kira Z-score-nya di mana? Pasti Z-score-nya kecil dari min 3 ya teman-teman ya. Karena posisinya pasti di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita bisa perkirakan. Nah, kira-kira berapa Z-score-nya? Nah, kita harus hitung ini teman-teman. Karena apa? Karena di opsinya itu kecil dari min 3 semua ya teman-teman ya. Jadi kita harus hitung. Kalau seandainya opsinya bisa dieliminasi ya mungkin sudah cukup membantu kita. Tapi pada kasus ini opsinya tidak ada yang bisa kita eliminasi ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa nilai Z-score pada kasus tersebut? Nah, ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, apa yang harus teman-teman perhatikan? Yang harus teman-teman perhatikan itu adalah yang pertama adalah nilai median baku rujukan ya teman-teman ya. Mana dia yang nilai median baku rujukan? Ini, yang ini. Yang di sini itu adalah nilai median baku rujukan teman-teman. Nah, pada kasus kita yang mana? Ya, sesuaikan dengan usianya, yaitu di usia 9 bulan. Berarti nilai median baku rujukannya 8,9. Ini ya teman-teman ya, 8,9. Ini adalah nilai median baku rujukan pada kasus ini ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung Z-score? Nah, cara menghitung Z-score itu adalah ini teman-teman. Z-score itu adalah nilai individu subjek dikurang nilai median baku rujukan dibagi nilai simpang baku rujukan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai simpang baku rujukan? Nah, nilai simpang baku rujukan itu adalah kita harus mengetahui apakah berat badan anak yang di kasus pada soal itu lebih besar atau lebih kecil dari median. Ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa baca yang ada di bawah sini. Nah, jika berat badan atau tinggi badannya itu besar dari median, maka untuk menghitung nilai simpang baku rujukan itu adalah nilai plus 1 SD baku rujukan. Berarti ini ya teman-teman ya, nilai plus 1 SD baku rujukan, nilai yang ada pada tabel di sini dikurang dengan nilai median. Itulah yang kita sebut dengan nilai simpang baku rujukan ya teman-teman ya. Jika berat badan atau tinggi badan anak pada kasus tersebut besar dari median, maka nilai simpang baku rujukannya itu adalah nilai plus 1 SD baku rujukan dikurang dengan nilai median, teman-teman. Nah, jika berat badan atau tinggi badan ya atau panjang badan kecil dari median, ya teman-teman ya, maka nilai simpang baku rujukannya itu adalah nilai median dikurang dengan nilai min 1 SD baku rujukan teman-teman.
Nah, kita lihat lagi pada kasus kita, itu berat badannya itu 5,5 kg, teman-teman. Nah, kita tahu usianya 9 bulan, artinya apa, teman-teman? Nah, artinya berat badan anak pada kasus itu adalah 5,5 ya, teman-teman ya. Nah, sementara mediannya itu ada di angka 8,9, teman-teman. Nah, ini dia mediannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah mediannya, ini 8,9. Berat badan anak kita adalah 5,5. Kira-kira berat badan anak kita kecil atau besar dari median, teman-teman? Teman-teman pasti sudah paham ya, ternyata berat badan anak kita itu adalah kecil dari median, karena 5,5 itu kecil dari 8,5. Jadi berat badan anak kita, ini berat badan anak pada kasus itu adalah kecil dari median. Kalau berat badan anak pada kasus kecil dari median, maka penggunaan simpang baku rujukannya itu adalah kita menggunakan yang ini, teman-teman. Kita menggunakan yang ini. Nilai simpang baku rujukannya adalah nilai median dikurang dengan nilai min 1 SD baku rujukan. Ya, teman-teman ya. Nah, kita akan hitung, teman-teman. Pertanyaannya adalah berapa Z-score pada kasus tersebut. Ini pertanyaannya ya, teman-teman ya. Berapa Z-score pada kasus tersebut. Nah, kita bisa hitung di sini, teman-teman. Kita akan hitung ya, teman-teman ya. Nah, nilai individu subjek. Nilai individu subjek adalah 5,5. Dikurang nilai median baku rujukan. Nilai median baku rujukan itu adalah 8,9 ya, teman-teman ya. Kemudian dibagi nilai simpang baku rujukan. Kita sudah sepakat bahwa nilai simpang baku rujukannya itu adalah nilai median dikurang nilai min 1 SD baku rujukan. Kenapa? Karena berat badan anak kecil dari nilai median. Maka kita gunakan 8,9 dikurang nilai min 1 baku rujukan. Mana dia nilai min 1 baku rujukan? Berarti yang di sini. Kita ambil 9 bulan. Karena usia anak kita 9 bulan. Berarti 8. Ya, teman-teman ya. Jadi dikurang 8. Oke. Kemudian 5,5 dikurang 8,9. Min 3,4. Per 8,9 dikurang 8, 0,9. Jadi min 3,4 dibagi 0,9 itu adalah min 3,7 ya, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya, teman-teman ya, min 3,7. Nah, ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi pembahasannya di sini bahwa kita menggunakan simpang baku rujukannya itu dengan rumus nilai median dikurang nilai min 1 SD baku rujukan. Kenapa? Saya ulangi lagi, karena berat badan anak pada kasus kecil dari nilai median. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah B, min 3,7 ya, teman-teman ya. Makanya dia posisinya Z-score-nya itu pasti di sini ya, teman-teman ya. Posisinya pasti di sini. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini soal nomor 2 itu lebih komplit lagi yang ditanyakannya ya, teman-teman ya. Ini tabelnya. Soalnya adalah seorang anak laki-laki usia 3 tahun 3 bulan memiliki tinggi badan 92 cm. Kemudian pertanyaannya, berapakah nilai Z-score dan bagaimana interpretasi status gizi tinggi badan menurut umur pada kasus tersebut? Jadi ini sama, soal nomor 2 juga menanyakan Z-score, tapi pada soal nomor 2 itu juga ditanyakan bagaimana interpretasinya berdasarkan hasil Z-score-nya. Nah, kita lihat, teman-teman. Di sini usia anaknya itu kita lihat langsung usianya ya, teman-teman ya. Usia anaknya 3 tahun 3 bulan. Kalau 3 tahun 3 bulan berarti itu adalah 39 bulan ya, teman-teman ya. 3 tahun 36 bulan ditambah 3 berarti 39 bulan. Berarti kita fokus pada data yang ada di sini. Nah, kemudian kita akan menghitung Z-score. Nah, hal pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana tinggi badan anak pada kasus terhadap median? Ya, teman-teman ya.
Kita akan lihat tinggi badan anak pada kasus terhadap median. Nah, kita lihat tinggi badan anak itu adalah 992. Kemudian mediannya berarti ini ya teman-teman ya. Mediannya itu adalah 998. Nah, 92 sama 98 berarti ini lebih kecil. Berarti artinya tinggi badan anak kecil dari median. Kalau tinggi badan anak kecil dari median, maka kita menggunakan simpang baku rujukan yang di bawah ya teman-teman ya. Untuk rumusnya adalah nilai median dikurang nilai min 1 SD baku rujukan. Nah, kita akan hitung lagi teman-teman. Teman-teman bisa pause video ini dan baca semua keterangan yang ada di slide ini ya teman-teman ya, kalau masih ada kebingungan. Nah, ini teman-teman, kenapa saya ulangi lagi, kenapa kita menggunakan rumus nilai simpang baku rujukan yang kedua. Karena tinggi badan anak itu adalah 92 ya teman-teman ya, 92. Sementara nilai median baku rujukannya adalah 98. Dari mana datang 98-nya, Kak? 98-nya itu datangnya dari sini. Ini ya teman-teman ya, ini adalah nilai median baku rujukan pada usia 39 bulan. Nah, jadi tinggi badan anak kecil dari nilai median baku rujukan. Jika tinggi badan anak kecil dari median, maka kita menggunakan rumus nilai simpang baku rujukannya, nilai median dikurang nilai min 1 SD baku rujukan. Oke teman-teman, kita akan hitung Z-score-nya ya teman-teman ya. Z-score-nya berarti apa? Rumusnya berdasarkan yang ini ya teman-teman. Ini adalah rumus Z-score. Nilai individu subjek kita adalah tinggi badan anak ya teman-teman ya. Tinggi badan anak 92 dikurang nilai median baku rujukan. Mana nilai median baku rujukan kita? Ini ya teman-teman ya, 98. Yaitu pada usia 39 bulan. 98. 92 dikurang 98 dibagi nilai simpang baku rujukan. Kita sudah sepakati karena tinggi badan anak kecil dari nilai median, maka kita menggunakan rumus nilai simpang baku rujukannya yang ini ya teman-teman ya, yaitu nilai median. Nilai mediannya berapa? 98 dikurang nilai min 1 SD baku rujukan. Mana yang nilai min 1 SD baku rujukan? Ini adalah nilai min 1 SD baku rujukan ya teman-teman ya. Dan kita ambil datanya yang 39 bulan, yaitu 94,2. 94,2. Jadi 92 kurang 98 itu adalah min 6 ya teman-teman ya. Kemudian 98 kurang 94,2, 3,8. Maka min 6 bagi min 3,8 itu adalah min 1,57 ya teman-teman ya. Maaf di sini kurang jelas ya. Jadi min 1,57. Nah, ini adalah Z-score-nya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu untuk Z-score-nya adalah min 1,57. Nah, bagaimana interpretasi status gizinya? Nah, sebenarnya dari opsi ini teman-teman udah bisa menjawab ya. Oh, ternyata Z-score-nya min 1,57. Berarti jawabannya benar pasti A ya, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas juga bagaimana menentukan interpretasi status gizi ya, teman-teman ya. Nah, pada slide ini sudah kita buatkan juga. Ini adalah Z-score-nya yaitu min 1,57. Nah, bagaimana menentukan interpretasinya? Nah, teman-teman harus memahami bahwa interpretasi dari status gizi PB per U atau TB per U itu ada 4, teman-teman. Yang pertama sangat pendek atau severely stunted itu jika Z-score-nya itu adalah kecil dari min 3 SD, teman-teman. Kemudian pendek atau stunted itu jika Z-score-nya itu kecil dari min 3 SD sampai dengan min 2 SD, teman-teman. Jadi jika Z-score-nya itu Z-score itu anak dikatakan pendek jika Z-score-nya itu dari min 3 SD sampai min 2 SD, itu dia tergolong stunt atau pendek ya teman-teman ya. Nah, kemudian
normal jika Z-skornya min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Dari min 2 SD berarti kalau seandainya usianya itu 37 bulan, misalnya usianya 37 bulan, berarti dia dikatakan normal jika memiliki tinggi badan 89,2 sampai dengan 108. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian tinggi jika jika Z-skornya itu besar dari 3 SD, plus 3 SD. Nah, plus 3 SD, misalnya usianya itu 40 bulan, kapan dia dikategorikan tinggi? Jika dia memiliki tinggi di atas 110,3, ya teman-teman ya. Nah, karena pada kasus kita, dia memiliki Z-skor min 1,57, ya teman-teman ya. Berarti dia berada di rentang min 2 SD sampai dengan rentang min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Karena posisinya adalah di sini min 1,57 ya teman-teman ya. Min 1,57 itu masuk kategori mana ya? Masuk kategori sini teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah A, min 1,57 dan interpretasinya itu adalah normal. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, jadi untuk soal Z-score, teman-teman, sangat banyak sekali variasi-variasi soal yang bisa muncul, teman-teman. Untuk terkait dengan soal Z-score, penentuan status gizi. Dan juga ini terkait juga dengan penggunaan grafik ya, teman-teman ya. Nah, kita perhatikan soal nomor 3. Perhatikan grafik di bawah ini. Seorang anak perempuan usia 11 bulan memiliki panjang badan 74 cm. Pertanyaannya, bagaimanakah interpretasi status gizi panjang badan menurut umur pada kasus tersebut? A. Sangat pendek, B. Pendek, C. Normal, D. Tinggi, dan E. Sangat tinggi. Oke teman-teman, boleh pause video ini. Kira-kira untuk soal nomor 3 jawabannya apa? Kalau seandainya teman-teman sudah bisa menjawab, boleh tulis di kolom komentar jawabannya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita akan bahas. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman harus perhatikan umur ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan usia di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa usia anak itu adalah 11 bulan. Dan di sini dimunculkan dua grafik teman-teman. Nah, teman-teman harus lihat untuk usia 11 bulan itu kita menggunakan grafik yang mana? Nah, untuk usia 11 bulan, di sini sudah jelas teman-teman ya. Grafik yang pertama itu digunakan untuk mulai dari lahir sampai dengan 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa gunakan grafik ini untuk usia 11 bulan. Hasilnya akan salah ya teman-teman ya. Jadi grafik ini hanya bisa digunakan untuk sampai dengan usia 6 bulan. Nah, kemudian yang kedua, yang grafik di sebelah kanan, itu adalah untuk usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun, ya teman-teman ya. Jadi, grafik yang benar kita gunakan itu adalah grafik ini. Jadi, teman-teman nanti kalau ketemu soal seperti ini, jangan coba-coba masukkan datanya ke grafik yang salah, ya teman-teman ya. Masukkanlah datanya ke grafik yang benar. Jadi, ini adalah kita menggunakan grafik yang sebelah kanan, ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita tahu tadi bahwa di soal panjang badannya itu adalah 74 cm teman-teman. Dan usianya 11 bulan. Nah, berarti di sini ya teman-teman ya. Ini 11 bulan. Ya, ini 11 bulan ya teman-teman ya. Dan juga panjang badannya itu 74 cm. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini 70 ya teman-teman ya. Berarti di sini itu 71 ya. Ini 71, ini 72. Ini 73, ini 74. Nah, semoga bisa jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian berarti untuk 11 bulan berarti posisinya di sini. 74 ya, karena panjang badan kita adalah 74. Nah, berarti posisinya di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan di soal adalah bagaimanakah interpretasi status gizi panjang badan menurut umur pada kasus tersebut. Nah, berarti panjang badannya itu adalah
berapa teman-teman? Nah, interpretasinya bagaimana? Kita harus tahu tadi terkait dengan interpretasi status gizi PB/PRU atau TB/PRU. Itu ada 4 ya teman-teman ya. Nah, berarti Z-score-nya kira-kira berapa ini? Berarti Z-score-nya itu di atas 0 ya teman-teman ya. Di atas 0 dan di bawah plus 2. Nah, itu yang bisa kita simpulkan di sini. Nah, di atas 0 itu dia masuk ke dalam kategori mana? Nah, kalau kecil dari min 3 SD salah, karena dia di atas 0, ya. Kemudian, min 3 SD, kalau untuk kategori yang kedua pendek, itu adalah min 3 SD sampai min 2 SD. Juga tidak masuk dalam kategori ini, sesuai dengan kasus. Karena Z-score kita itu di atas 0, ya teman-teman ya. Normal, dari min 2 SD, berarti kalau normal itu dari min 2 SD, dari sini ya teman-teman ya, kalau normal. Dari sini, dari min 2 SD sampai dengan plus 3 SD. Berarti kalau normal itu kategorinya mulai dari sini ya, dari sini teman-teman, sampai dengan plus 3 SD. Nah, berarti kita itu masuk ke, kasus kita itu termasuk ke dalam kategori normal ya teman-teman ya, karena Z-score kita itu di atas 0. Berapa Z-score-nya harus kita cari dulu dengan rumus tadi. Tapi berdasarkan grafik itu kita udah bisa tahu. Oh, ternyata itu interpretasinya itu adalah normal. Karena yang ditanya di soal itu hanya itu aja. Yaitu interpretasinya. Sangat pendek kah, pendek, normal, atau tinggi. Ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 itu adalah C, normal. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Masih ada satu jenis soal lagi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang anak laki-laki usia 20 bulan, berat badannya 14,3 kg. Ya teman-teman ya. Kemudian berdasarkan tabel standar antropometri penilaian status gizi anak, BB/PRU, diketahui bahwa pada usia 20 bulan, nilai median baku rujukannya adalah 11,3. Kemudian nilai min 1 SD baku rujukan 10,1, nilai plus 1 SD baku rujukan itu adalah 12,1. Pertanyaannya, berapakah nilai Z-score pada kasus ini dan bagaimana interpretasi status gizi BB/PRU pada kasus tersebut? Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin menjawab soalnya tanpa melihat pembahasan, boleh silahkan di-pause video ini. Setelah teman-teman oret-oret dan ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Harusnya ketika teman-teman sudah mengikuti video mulai dari soal nomor 1 sampai nomor 3, itu teman-teman harusnya sudah bisa menjawab soal nomor 4 ini dengan mandiri. Ya teman-teman ya. Oke, silahkan di-pause videonya. Setelah di-pause videonya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar jawabannya ya teman-teman ya. Kalau sudah, mari kita bahas. Oke teman-teman. Di sini hal pertama yang harus kita lihat, apa teman-teman? Kita harus lihat apakah berat badan anak di kasus ini lebih besar dari median atau lebih kecil dari median. Itu hal pertama yang harus kita lihat ya teman-teman ya. Di sini diketahui bahwa berat badan anak itu adalah, sebelum kita lihat pembahasan ya teman-teman ya, berat badan anak, BB anak berapa teman-teman? 14,3. 14,3. Sementara mediannya itu adalah ini ya teman-teman ya. Ini adalah mediannya 11,3. 11,3. Artinya apa? Artinya berat badan anak besar dari median. Ya teman-teman ya, kalau berat badan anak besar dari median, maka kita menggunakan rumus simpang baku rujukan yang pertama, karena berat badan anak besar dari median. Jadi nilai simpang baku rujukannya adalah nilai plus 1 SD baku rujukan dikurang dengan nilai median ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini untuk penulisan Z-score-nya, penghitungan Z-score-nya. Jadi Z-score-nya adalah nilai individu subjek berat badan anak ya teman-teman ya. Berat badan anak itu diketahui 14,3 dikurang nilai median baku rujukan. Nilai median baku rujukan tadi 11,3 di soal ya teman-teman ya, 11,3.
dikurang per dibagi nilai simpang baku rujukan, yaitu nilai plus 1 SD baku rujukan. Nah, di soal itu sudah diketahui nilai plus 1 SD baku rujukan adalah 12,7 ya teman-teman ya. Jadi 12,7 dikurang nilai median. Nilai mediannya berapa teman-teman? Nilai median itu adalah 11,3. Nih ya teman-teman ya. Kurang 11,3. Jadi 14,3 dikurang 11,3, 3 ya teman-teman ya. 12,7 dikurang 11,3 itu 1,4. 1,4. 3 dibagi 1,4 itu adalah 2,14. Jadi ini adalah nilai Z-skornya, yaitu 2,14 ya teman-teman ya. Nah ini dia perhitungan kita, 2,14 nilai Z-skornya. Nah bagaimana interpretasinya? Nah 2,4 untuk kategori dan ambang batas status gizi anak menurut BB per U ya teman-teman ya, itu dikategorikan menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu adalah berat badan kurang, berat badan sangat kurang ya, atau yang disebut juga dengan severely underweight. Berat badan sangat kurang atau severely underweight jika Z-skornya itu kecil dari min 3 SD, teman-teman. Kemudian berat badan kurang atau underweight itu jika Z-skornya itu min 3 SD sampai dengan min 2 SD, teman-teman. Kemudian berat badan normal itu jika Z-skornya min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Resiko berat badan lebih itu jika Z-skornya besar dari 1 SD. Nah, pada kasus kita, Z-skor kita adalah 2,14, 2,14. Maka dia masuk ke dalam kategori besar dari plus 1 SD. Maka interpretasi kasus ini itu adalah risiko berat badan lebih. Jadi jawaban yang benar Z-skornya 2,14 dan risiko berat badan lebih yaitu opsi C ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami. Insya Allah kita akan mengadakan TO juga, khusus soalnya itu terkait dengan penentuan status gizi anak dan juga penghitungan Z-score ya teman-teman ya. Nanti akan kita rilis TO-nya. Informasinya di mana Kak? Informasinya bisa melalui WA, bisa di grup ya, karena teman-teman bisa lihat grupnya yang mana Kak? Grupnya itu yang ada di kolom komentar yang saya sematkan teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bergabung biar nggak ketinggalan info-info terupdate dari channelnya Elwitri Sofia, itu kita update di grup tersebut. Silakan teman-teman klik aja link di kolom komentar yang saya sematkan ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang masih memperjuangkan P3K tahap 1 ataupun tahap 2 dan masih dalam masa perjuangan untuk SKB CPNS, teman-teman bisa mengikuti TO1, TO2, TO3, dan TO khusus etik legal dan keselamatan pasien, dan juga insya Allah sebentar lagi kita akan rilis TO4, TO khusus PPI, dan juga TO khusus soal Z-score dan penentuan status gizi. Mungkin teman-teman yang sekarang sedang banyak berjuang itu adalah teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan P3K tahap 2. Kak, soal-soalnya sudah sesuai FR dan kisi-kisi terbaru belum Kak? Sudah ya Kakak ya. Kakak bisa lihat di sini bahwa soal-soal TO kita itu sudah sesuai dengan FR dan kisi-kisi terbaru. Nah, buktinya apa? Buktinya ini adalah rekapan dari FR-FR yang ada Kakak ya. Kakak bisa pause videonya, dan ternyata dari FR-FR itu walaupun TO1 dan TO2 rilisnya itu sebelum ujian kakak-kakak, tapi alhamdulillah soal-soal kita itu mirip dengan soal-soal asli yang ada di SKB CPNS ataupun P3K ya kakak-kakak ya. Dan kakak bisa lihat juga di testimoni-testimoni yang ada di sini. Oke kakak-kakak, teman-teman, apapun yang sedang teman-teman perjuangkan ya teman-teman ya, apapun yang sedang teman-teman perjuangkan, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Terima kasih teman-teman. Silahkan jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar banyak teman-teman pejuang SKB CPNS, P3K Bidan ataupun Ukom Bidan yang bisa merasakan manfaat dari video ini sehingga bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman dan kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.